Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Studi Kelayakan Bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai usaha kami yaitu Batik Eco Printing khas Nusantara sebagai upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Rizka Octaviana, NIM 2019-11-042. Yang kedua ada Prima Raffi Wian Prasetya, NIM 2019-11-297. Dan yang ketiga ada Aurelia Pramudia Farista, NIM 2019-11-344. Yang keempat ada Anggi Eka Oktavia, NIM 2019-11-427. Dan yang kelima ada Yunia Rahma Adisti, NIM 2019-11-659. Aspek yang pertama adalah aspek pasar. Pasar saat ini. Untuk memasarkan produk kami, maka telah ditentukan tujuan pasar mana saja yang akan kami masuki. Dalam hal ini ada dua pasar, yaitu pasar produsen dan pasar konsumen. Pasar produsen yang dipilih adalah pasar persaingan sempurna, karena usaha batik eco printing ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu. Berikutnya adalah pasar konsumen. Pasar konsumen yang dipilih adalah pasar konsumen dan pasar reseller. Reseller ini kami kembangkan nantinya agar proses pemasaran produk bisa lebih luas dan menjangkau masyarakat. Pasar yang akan datang. Pasar yang akan datang ini didasarkan pada rata-rata jumlah kunjungan orang per hari, rata-rata pendapatan per kunjungan, berdasarkan jumlah pelanggan baru yang datang, dan berdasarkan besarnya pesanan yang diterima. Dengan begitu, nantinya dapat disimpulkan bahwa usaha ini mengalami laba atau rugi, sehingga akan dilanjutkan atau diberhentikan. Berikutnya adalah estimasi potensi pasar. Analisis persaingan ini dilakukan dengan analisis SWOT, yaitu S untuk strength, memiliki tim yang berkreativitas tinggi, penuh inovasi dan disiplin, ide produk yang unik, kualitas yang baik, dan motif atau corak yang menarik. Produk digarap dengan ketelitian karena handmade, jangkauan pasar konsumen yang luas, serta layanan yang memuaskan. Untuk weakness, karyawan yang terbatas, pengerjaan produk yang memakan waktu dan sedikit rumit. Opportunity, potensi cukup besar karena batik merupakan khas Nusantara, di mana batik eco printing ini menggunakan dedaunan atau bunga sebagai corak yang impresif. Dan sekarang masyarakat lebih aware terhadap produk yang ramah lingkungan. Yang terakhir adalah threat atau ancaman, tingkat persaingan usaha yang tinggi, dan resiko usaha yang sangat tinggi juga. Aspek berikutnya adalah aspek pemasaran. Segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting, usaha batik ecoprint ini memiliki dua segmen, yakni berdasarkan demografi dan psikografik. Segmentasi berdasarkan demografi, yaitu dengan membuat corak serta warna batik ecoprint yang sesuai dengan gender pemakainya. Misalkan untuk customer wanita, usaha batik ecoprint ini mengeluarkan corak batik bunga dengan warna pastel yang merupakan warna yang disukai oleh kebanyakan wanita. Untuk pria, usaha batik ecoprint mengeluarkan batik dengan motif dedaunan dengan warna yang manly seperti warna hitam, biru tua, dan lain-lainnya. Segmentasi berdasarkan psikografik karena customer dari usaha batik ecoprint ini biasanya berasal dari kalangan penyuka seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Raffi Wian Prasetya, NIM 2019-11-297. Di sini saya sebagai anggota kelompok 6 di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai batik ecoprint khas Nusantara sebagai upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dan budaya saing global. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang targeting. Targeting dari usaha batik ecoprint ini termasuk ke dalam single segmen, karena usaha batik ecoprint ini hanya berfokus pada bidang perbaikan saja dan memiliki satu jenis produk saja berupa kain batik. Positioning, target market yaitu siapapun yang aware dengan seni pecinta batik. Itu brandnya merupakan Euphoria Batik. Frame of reference, batik yang digunakan batik ecoprint. Itu selanjutnya point of differentiation, merupakan motif batik yang berasal dari bahan-bahan alami seperti dedaunan atau bunga. Selanjutnya kompetitif edge, produk jadi yang dihasilkan dari usaha batik ecoprint ini lebih memiliki kesan alami karena motifnya yang benar-benar diperoleh dari bahan-bahan alami. Untuk selanjutnya yaitu bauran pemasaran, meliputi 7P, yaitu untuk yang pertama
produk merupakan termasuk dalam kategori industrial good, produk yang akan diolah lagi atau barang setengah jadi, karena produk-produk yang dihasilkan berupa kain batik sehingga customer dapat membuat produk lain, misal baju atau kemeja dari kain batik tersebut. Untuk yang kedua, price merupakan dalam menentukan harga usaha batik ekoprint ini menggunakan cost based pricing strategi. Untuk selanjutnya, place. Usaha batik ekoprint ini memiliki offline store dan juga online store seperti Instagram, Facebook maupun marketplace, sehingga dapat memberikan kemudahan atau convenient bagi konsumer yang ingin membeli produk-produk dari Euphoria Batik. Untuk yang selanjutnya atau yang keempat, ada promotion. Media promosi yang digunakan oleh Euphoria Batik adalah public relation. Jadi promosi dilakukan melalui event-event seperti pameran atau bazar. Untuk yang kelima ada people. Untuk pekerja di Euphoria Batik ini sendiri lebih mengutamakan bagi para pekerja yang sudah memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang perbatikan, sehingga dengan demikian pelatihan ini tidak membutuhkan waktu yang lama atau tidak akan memakan waktu yang lama. Hal ini tentunya dapat meningkatkan efisiensi dan juga mampu mencapai target penjualan dengan lebih maksimal. Untuk keenam ada packaging. Packaging produk dari Euphoria Batik ini simple, ya, ini menggunakan kemasan primer berupa plastik transparan yang biasa digunakan untuk membungkus produk pakaian lainnya. Penggunaan kemasan transparan ini bertujuan agar motif batik yang unik dan estetik nampak dari luar, sehingga pembeli lebih tertarik untuk membeli produk tersebut. Untuk selanjutnya yang ketujuh yaitu proses, yaitu ada quantity. Quantity merupakan menjaga kepuasan customer dengan terus melakukan inovasi terhadap produk batik ekoprint, misalkan dengan mengkreasikan motif dan corak dari bahan alami yang belum pernah dicoba sebelumnya. Cost. Euphoria Batik berusaha untuk melakukan cost control agar harga produknya bisa tetap terjangkau bagi semua kalangan. Selanjutnya ada delivery. Apabila ada permintaan khusus dari customer untuk motif atau warna, Euphoria Batik mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu sesuai perjanjian dengan customernya. Untuk selanjutnya yaitu ada aspek teknis. Untuk yang pertama meliputi lokasi, yaitu penentuan lokasi batik ekoprint dibuat dengan cara menjiplak dedaunan, kemudian merebusnya. Tidak seperti batik-batik pada umumnya, batik ini menggunakan unsur-unsur alami tanpa bahan sintetis atau kimia. Biasanya batik ini memakai pola motif atau pewarna dari daun jati, kelengkeng merah, daun lanang, jarak kepiar, teruju, miono, daun jambu biji, kesumba, dan sinitri. Daun-daun tersebut dapat ditemukan di hutan atau di kebun. Untuk membuat bisnis batik ekoprint ini disarankan memilih lokasi pabrik yang berada di dekat bahan baku. Contohnya di desa. Batik ekoprint ini sering dikembangkan di desa-desa di Provinsi Yogyakarta yang masih terdapat banyak pepohonan untuk mendapatkan pola motif batik ekoprint. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. B. Luas produksi. Dalam memproduksi batik ekoprint tidak dibutuhkan lokasi yang terlalu luas, karena dalam proses produksinya tidak memakan banyak tempat. Batik ekoprint dapat diproduksi di rumah pribadi seperti contoh bisnis batik ekoprint yang berada di Yogyakarta. Para pebisnis batik ekoprint menggunakan rumah pribadi untuk memproduksi batik tersebut. C. Layout atau tata letak.
Layout pada pembuatan batik eco-printing ini membutuhkan layout tata letak pedagang eceran atau pelayanan, retail and service layout, karena pada bisnis ini berkenaan dengan pengaturan dan alokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang supaya barang dapat lebih banyak dipajang sehingga lebih besar penjualannya. Produksi batik eco-printing juga membutuhkan tata letak gudang atau warehouse layout dikarenakan pada layout ini lebih memaksimalkan pemanfaatan ruangan gedung. Jadi dapat memperoleh optimum trade-off atau biaya penanganan dan ruangan gudang. Berikut ini gambaran layout Euphoria Batik. Setelah membuka pintu, akan terlihat kantor terbuka untuk para pegawai. Di ruang kiri pintu terdapat tempat barang jadi, dan di ruangan belakangnya terdapat tempat peletakan bahan-bahan, dan ruangan paling belakang merupakan ruangan gudang. Di bagian kanan pintu, terdapat ruangan tempat barang setengah jadi, lalu di sebelah tempat barang setengah jadi itu terdapat ruangan untuk tempat packaging, dan paling belakang merupakan tempat proses pembuatan batik. Aspek manajemen. Berikut struktur Euphoria Batik. Dipimpin oleh Prima Raffi Wian Prasetya. Pada bagian keuangan terdapat Yunia Rahma Adisti. Pada bagian pemasaran terdapat Anggi Eka. Pada bagian produksi terdapat Rizka Oktaviana. Dan pada bagian MSDM terdapat Aurelia Pramudia. Deskripsi pekerjaan. Pada bagian keuangan, tugasnya adalah untuk mengkoordinasi kegiatan keuangan perusahaan dan pengawasan serta pencatatan atas kegiatan keuangan. Selain itu, Departemen Keuangan juga merangkap tugas dari departemen lainnya. Pada bagian pemasaran, tugasnya adalah merencanakan pemasaran produk, menetapkan strategi pemasaran, mencari pembeli, kondisi pesaing, dan berbagai masalah eksternal. Pada bagian produksi, tugasnya adalah mengkoordinasikan, memberi pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan produksi, kualitas dan pemeliharaan mesin, serta peralatan produksi. Jadwal kegiatan. Berikut ini merupakan jadwal kegiatan Batik Euphoria selama 3 bulan. Persiapan perlengkapan alat dan bahan kita lakukan pada minggu pertama, minggu kelima, dan minggu ke-9. Kegiatan survei bahan baku dan pelatihan pembuatan batik eco-print dilakukan pada minggu pertama saja. Publikasi promosi kita lakukan pada minggu pertama, minggu ke-4, minggu ke-7, dan minggu ke-10. Dan kegiatan produksi dan pemasaran kita lakukan pada minggu ke-2 sampai minggu ke-12. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan penyusunan kita lakukan pada minggu ke-11 dan minggu ke-12. Saya Anggi Oktavia, NIM 2019-11427 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya kita masuk ke aspek keuangan. Aspek keuangan yang pertama ada kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini dibagi menjadi 2, ada biaya operasional dan biaya tetap. Untuk biaya operasional ini ada rincian bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan operasional produksi batik eco-printing kami. Dan di biaya tetap ada biaya pemasaran, biaya listrik dan air, serta biaya tenaga kerja. Jadi total keseluruhan kebutuhan dana yang dibutuhkan dari usaha batik eco-printing kami adalah sebesar Rp7.600.000. B. Sumber dana. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, seperti dari modal sendiri atau modal pinjaman, atau bahkan keduanya. Nah, untuk usaha Euphoria Batik ini sendiri, sumber dananya berasal dari modal sendiri. Nah, ini selanjutnya ada total investasi dari usaha batik kami. Investasi yang kami lakukan diantaranya ada perlengkapan yang dibutuhkan itu sebesar Rp3.230.000, bahan habis pakai sebesar Rp3.930.000, biaya produksi sebesar Rp140.000, dan biaya tenaga kerja sebesar Rp300.000. Jadi, total dari keseluruhan investasi yang dilakukan oleh usaha kami adalah sebesar Rp7.600.000. Nah, pada tabel yang kanan ini, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa nilai dari BEP unit per bulannya untuk usaha batik eco-printing kami ini adalah diperoleh sebesar 17 unit. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi dari usaha Euphoria Batik kami ini untuk periode 2021.
Nah, laba bersih yang kita peroleh untuk setiap bulannya ini mengalami peningkatan, yakni pada bulan pertama kita peroleh 910.000, untuk bulan kedua 2.655.000, untuk bulan ketiga kita peroleh 4.400.000, bulan keempat sebesar 6.145.000, bulan kelima 7.890.000, bulan keenam 9.635.000, bulan ke-7 11.380.000, bulan ke-8 13.125.000, bulan ke-9 14.870.000, bulan ke-10 16.615.000, bulan ke-11 18.360.000, dan pada bulan ke-12 kita peroleh laba bersihnya sebesar 20.105.000. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Nama saya Yuni Rahma Adisti, NIM 2019-11659. Yang selanjutnya ada C, metode penilaian investasi. 1. Net present value adalah metode penilaian investasi yang digunakan untuk menentukan nilai saat ini dari suatu investasi dengan jumlah diskon seluruh arus kas yang diperoleh dari suatu proyek. Bisa dilihat pada tabel berikut bahwa NPV sebesar Rp122.349.091 dan Rp71.813.333. Yang kedua ada IRR, adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari investasi bersangkutan dan diperoleh R versinya 1,4189 sekian. Kemudian ada payback period, merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai dari investasi melalui penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi yang berkaitan. Pada usaha Euforia Batik, pada bulan ketiga modal dari investasi dapat kembali dan pada bulan selanjutnya pemilik akan memperoleh keuntungan. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada aspek lingkungan. A. Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Ekonomi, dari usaha batik eco-printing ini kita bisa menciptakan hasil karya dengan kisaran harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dan kita membantu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas. Sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat, menjaga kelestarian alam, menjadikan tren gaya hidup ramah lingkungan semakin digemari dan merambah luas ke berbagai sektor usaha. Tidak terkecuali dengan tren adi busana khususnya batik. Kemudian budaya, berkembangnya batik eco-printing di mata masyarakat luas, yakni batik kontemporer yang menambah khasanah batik etnik di samping batik tulis dan batik cap. B. Penanganan limbah. Pada dasarnya, di setiap proses produksinya, kami tidak menggunakan bahan kimia yang berpotensi merusak alam dan menimbulkan pencemaran, sehingga tidak ada penanganan khusus untuk limbahnya. Kemudian aspek yuridis, bentuk perusahaan. Bentuk usaha Euforia Batik ini adalah UMKM, usaha mikro kecil menengah. Untuk menjalankan usaha ini, kami akan meminta surat izin kepada Pemda setempat, dimulai dari Banjar atau Dusun dan Kelurahan, sebagai lembaga yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar usaha batik eco-printing yang kami dirikan memiliki nilai kekuatan hukum sebagai suatu badan usaha. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.